Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan menghadapi momentum yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia ini, yaitu tanggal 25 Desember. Itu ada momentum namanya Natal. Kita jangan sampai terjebak oleh kegiatan mereka yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Karena itu, kalau kita terjebak, diingatkan oleh Allah. Seperti di surat 3 ayat 149, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Surat 3 ayat 149. Sama yang terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang atau kepada kekafiran. Nah, di sini, kalau kamu taat mengikuti mereka, maka mereka itu akan mengembalikan kamu ke belakang, ke zaman jahiliyah, kepada kekafiran. Artinya mengikuti jejak mereka. Kalau kamu mengikuti jejak mereka lalu meninggal dalam usia yang cukup panjang misalkan, atau usia separuh abad misalkan, Allah menyatakan di akhir ayat, fatanqalibu khasirin, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ya, nanti jadi orang rugi. Rugi apa? Dalam kehidupannya tidak mendapatkan apa-apa, hanya kembali kepada kekafiran, mengikuti mereka. Atau Allah berpesan di surat 68 nih, surat Al-Qalam, di ayat 8 itu Allah menyatakan ini, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sama ya dengan ayat ini. Maka kamu jangan ikuti orang-orang mendustakan ayat Allah.
Itu maksudnya mereka. Oke. Kalau kamu mengikuti mereka itu berharap. Berharap apa? Berharap yang mengikuti itu lunak. Yang ikuti itu lunak. Kalau yang ikuti itu lunak, artinya umat Islam itu lunak, mereka juga lunak. Makanya di ayat 9 itu disebutkan begini. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Nih. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Nah, nih. Mereka itu Yahudi Nasrani berharap umat Islam itu bersikap lunak. Kalau lunak, tidak keras terhadap kafir, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. nonton, bersikap lunak mereka juga. Padahal prinsip umat Muhammad itu, Bapak bisa lihat, menurut Allah itu disampaikan di surat 48. Namanya surat Al-Fat. Ini ciri-ciri umat Rasulullah. Cirinya di ayat 29 itu Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Kemudian dan orang-orang yang bersama dengan dia. Sinten kira-kira? Orang yang bersama dengan Muhammad itu sinten? Umat Islam. Orang-orang yang bersama dia, bersama Muhammad itu punya ciri khas, Pak. Apa ciri khasnya? Satu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Nih, keras terhadap orang kafir. Keras itu bukan kalau ketemu orang kafir dibunuh, enggak. Kalau perintah dibunuh itu karena perang. Kalau masa perang, di waktu perang itu ketemu orang kafir suruh bunuh. Tapi kalau tidak perang, enggak. Keras terhadap orang kafir itu masalah akidah dan masalah ibadah. Itu keras dengan prinsip seperti di surat 106 di ayat yang terakhir itu ayat 6 surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Kalau bahasa jelasnya itu, Pak, silakan Tuhan melaksanakan agama Tuhan sesuai dengan keyakinan Tuhan. Saya tidak mengganggu Tuhan. Saya tidak mengajak Tuhan pada agamaku. Begitu juga kalau aku melaksanakan agamaku sesuai dengan keyakinanku, Tuhan jangan mengganggu aku. Itu keras namanya. Dalam hal ibadah dan dalam hal akidah. Karena itu Bapak sekalian, nanti kalau di tanggal-tanggal itu sampai di Desember sampai terakhir itu biasanya ada kegiatan dan kegiatan itu mengundang teman-temannya termasuk umat Islam. Pertanyaan saya, kalau panjenengan diundang mereka ngoten di acara itu, acara Natal, datang enggak? No? Enggak.
Ada hadis Bapak. Wa idza da'a fa'ajibhu. Apabila kamu diundang tetanggamu, datangilah. Kalau kamu diundang tetanggamu, datangilah. Di sini undangannya tidak nyebut itu Natal, undangan bacaan bayi, undangan yang lain, tidak. Kalau kamu diundang oleh temanmu atau tetanggamu, fa'ajibhu, datangilah undangan itu. Karena itu Bapak sekalian, dalam undangan itu kita skala sikapnya, karena di situ ada dua acara. Yang satu acaranya ritual. Ritual itu acara tauhid, acara ibadah. Tapi yang satu acara seremonial. Seremonial itu makan-makan, seneng-seneng gitu. Maka ketika mereka ngundang kita datang nggak apa-apa. Cuma kalau di panjenengan dimasukkan ke satu ruangan di balai begini, misalkan, terus dijak nyanyi-nyanyi, dijak tepuk-tepuk begini, dijak orgenan Mbak Bu, nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk, panjenengan jangan ikut ke dalamnya, ditunggu di luar aja. Jangan ikut ke dalamnya. Kenapa? Karena Allah telah memberitahukan kepada kita umat Islam bahwa mereka itu cara ibadahnya seperti yang disampaikan oleh Allah di surat 8 surat Al-Anfal di ayat 35. Nih, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Monggo sama terjemahkan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu. Nah, Baitullah kan di Mekah ya. Sekitar itu ya sekitar Mekah ya, dunia ini Pak. Mulai dari Afrika, Asia, Amerika, Eropa, di sekitar Baitullah mereka itu kalau sembahyang terus ya Allah ngatakan, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Lah niki siulan dan tepukan tangan. Jadi kalau kita diajak di acara itu loh, dijak nyanyi-nyanyi, siulan itu pakai organ loh. Kalau siul selama 3 jam ya pegel lambene ya. Nggih. Diganti organ atau gitar. Kalau kita dijak nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan di acara itu, jangan masuk, di luar aja sampai acaranya selesai. Itu namanya acara ritual, acara penyembahan itu. Berita ini dari Quran Bapak, dari Yang Maha Kuasa untuk umat Islam. Nah, kalau sudah selesai, kemudian tumpenge masuk, jajane dibawa masuk, awake dhewe masuk, ikut masuk Bapak. Soalnya apa? Undangannya undangan makan. Ini ku jenenge undangan seremonial, bukan untuk ibadah. Itu cara mensikapinya. Karena itu kita Pak Bu tidak boleh juga mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka.
Kenapa? Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI-nya tentang ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Fatwa MUI ini dicetuskan pada tanggal 7 bulan Maret tahun 1981. Ini zamannya Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Karim Amrullah yang mengarang kitab tafsir Al-Azhar itu. Dulu ketuanya itu. Jadi mengucapkan selamat hari Natal, nangkancane selamat ya hari Natal, selamat hari Natal, haram. Haram itu dosa, nggak boleh. Kalau kepingin mengucapkan selamat, ya wis selamat ngono tok ae. Atau tidak usah mengucapkan salaman ngono tok ae. Nah, ucapan selamat kan umum, Pak Bu. Selamat untuk yang lain-lain. Kemudian ada salam lintas agama, juga dinilai syubhat oleh fatwa MUI. Fatwa ini merupakan hasil ijma ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7. Itu dicetuskan pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei tahun 2023 kemarin. Sekarang 2025. Karena salam lintas agama ini semarak pada masa Presiden Jokowi waktu itu. Pak Soekarno itu Pak, kalau mau pidato kalau salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun yang mendengarkan itu campuran, ono Hindu, ono Buddha, ono Konghucu, ono Islam, ono Kristen. Terus zaman Pak Harto jadi presiden sama. Kalau salam ya situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Zaman Megawati, ya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur dulu Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Dur. Zaman Megawati sudah mulai salam ditambah salam sejahtera. Zaman Presiden B.J. Habibie, kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tapi begitu zaman SBY, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Lah zaman Jokowi Pak Bu, sampai saiki iku lek salam begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iku salami Islam. Terus salami Kristen, Salam. Salami orang Hindu, Om Swasti, Asu. Nggih. Om Swasti Asu napa Asu? Nggih. Kalau agama Buddha, namun budaya. Agama Konghucu, salam kebajikan. Diunekno kabeh. Ini syubhat, artinya menurut ulama
majelis ulama, dari ulama se-Indonesia itu menyatakan salam seperti ini tidak boleh bagi umat Islam. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda begini, tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam wa idza laqaitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyakihi akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai, ya, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau ini kan memulai, ya. Ono Kristen, ono Hindu, ono Buddha, ono Konghucu, salam semua, disalami semua. Rasulullah menyatakan, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, sampai gitu. Kalau kamu bertemu di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Sama begitu. Hadis sahih riwayat Muslim. Lalu memberi salam ala Yahudi dan Nasrani sekarang. Menurut hadis Rasulullah dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan gini, la tusallimu taslimal Yahudi wala tasliman Nasara fa inna taslimahum bikafihim wa ru'usihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Janganlah kalian memberi salam seperti salamnya Yahudi dan seperti salamnya Nasrani. Jangan. Karena salam mereka adalah dengan telapak tangan, Pak. Nih. Dengan telapak tangan. Dan isyarat kepala atau melambaikan memberi isyarat. Di hadis lain itu sebutkan dengan jari, ngeten, dengan jari, atau dengan telapak tangan itu salamnya Nasrani. Saya kira ketemu kancane, panjenengan ketemu teman, kalau salam tangannya dilambaikan enggak? Apa dono dalan? Assalamualaikum. Tangannya dilambaikan ngeten apa meneng? Halo? Dilambaikan. Itu berarti dicampur karo Nasrani. Oke. Oke. Salame dicampur karo Nasrani. Assalamualaikum. Iki Nasrani, assalamualaikum Islam. Dicampur, Pak. Di sini disebutkan janganlah, jangan itu ojo dilakoni. Rasulullah menyatakan jangan, nggak usah dilakoni. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Panjenengan susun sebuah pertanyaan nanti. Paham ini ya? Cara salam ini? Oke. Lalu dari Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain sebutkan ini, la tasabbahu bil Yahudi wala bin Nasara. Podho nggih hadisnya. Tapi di sini kalimatnya ngeten, fa inna taslimal Yahudi al isaratu bil asabi'i wa tasliman Nasara al isaratu bil akufi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Menyerupai apa?
cara salam orang Yahudi, Rasulullah menyatakan adalah dengan isyarat jari tangannya. Ngeten. Salam napa ning jenenge? Metal. Orang Yahudi dengan isyarat atau begini. Sedangkan cara salam orang Nasrani adalah dengan telapak tangan. Ngeten. Oleh karena itu kalau kita salam jangan pakai begini. Kalau pakai begini dicampur salamnya Islam dengan salam Nasrani. Terasa enggak itu? Enggak terasa. Ada teman bertamu, kemudian teman bertamu itu setelah itu pulang. Temannya mengatakan Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam. Nah ini gak oleh Pak. Halo, begini loh, gak boleh. Waalaikumsalam warahmatullah, gak boleh, karena itu dicampur salam Islam dengan salam Nasrani. Walaupun salam Nasrani itu salum begitu, tapi ada hadis semacam ini. Rasulullah pernah diberi salam oleh orang kafir musyrik, ketemu di jalan, diberi salam begini dari Zuhriyah Kola Baroni Urwah, dikabarkan dari Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah. Qolat Aisyah menyatakan ngeten, dakola roh tu minal Yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dari orang Yahudi itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang. Ada orang Yahudi itu muni ini, Pak. Assalamu alaika, bukan assalamu. Assamu itu artinya celaka kamu, bangsat kamu, ngoten. Kalau assalamu itu selamat, tapi assamu celaka kamu Muhammad, bangsat kamu Muhammad, ngoten. Lah Rasulullah kan jalan-jalan bersama dengan istrinya Aisyah. Lalu fafahim tuha, maka aku terus Aisyah, fafahim tuha, aku memahaminya, memahami salamnya itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Terus dibalas kali Aisyah, bukan Rasulullah yang balas tapi Aisyah, alaikumussalam walaknatuh, kamu yang celaka, kamu yang bangsat, dan kamu yang dilaknat oleh Allah. Mendengar balasan Aisyah tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cekel tangane Aisyah niku, mahlan ya Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang wahai istriku Aisyah itu, tenang wahai Aisyah, jangan dibalas begitu. Fa innallaha yuhibbur rafqa fil amri kullihi. Rasulullah menyatakan begini, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Allah loh mencintai kelembutan di setiap perkara. Betul. Fakultu, lalu Aisyah mengkabarkan,
Dan aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalam tasma, apakah panjenengan tidak mendengar maqalu, apa yang dikatakan oleh mereka tadi, assamu alaika, panjenengan kan dibangsat-bangsatkan, dicelakakan oleh mereka ya Rasul. Faqad qultu, maka aku telah menjawabnya. Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan begini, faqad qultu, aku telah menjawabnya. Al wa alaikum, wis tak jawab wa alaikum. Jadi mereka itu mengatakan ini, assalamualaikum, celaka kamu. Dibalas oleh Rasulullah yang sama, waalaikum. Lek diterjemahkan ini, ya awakmu ya podo celakai, ngoten lho. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Karena itu sekarang kalau kita bertemu dengan mereka, terus mereka salam misalkan, lah kita tidak tahu Pak Bu, assalamualaikum, kita tidak tahu dibalik tabir atau dibalik pintu assalamualaikum, padahal mereka bukan Islam. Tahu ide jawab waalaikumsalam warahmatullah, karena tidak tahu nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tahu mereka salam assalamualaikum warahmatullah, kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullah, tidak boleh. Tapi disuruh jawab waalaikum menurut doa. Walaupun mereka salamnya sudah hampir sempurna. Ini cara menghadapi atau skala sikap kita kepada mereka. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di sini? Monggo. Sebelum saya lanjut, nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak Ibu sekalian, ingat di Al-Quran itu sudah diberi tanda bahwa dalam pergaulan beragama, Bapak, itu ada orang yang sangat memusuhi Islam, tapi ada orang yang sangat peduli dengan Islam. Iman maksudnya. Di Quran surat 5 ayat 82 itu Allah menyatakan ini, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Oh, saya terjemahkan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Oh, ini loh. Orang kamu akan mendapati, wahai umat Islam, wahai Rasulullah, kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman itu ialah satu, Yahudi. Yang nomor dua, orang musyrik. Orang musyrik itu ya melok sholat, Pak. Orang musyrik itu ya sholat, ya poso, ya haji. Bisa terjadi begitu, atau musyrik yang tidak sholat juga. Tapi ada orang yang musyrik yang dari mereka itu juga sholat. Artinya begini,
dia ya sholat, mengagungkan Allah, mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, tapi juga mengakui Nyai Roro Kidul itu juga kuasa, itu musyrik. Mengakui Nyai Roro Lor juga mempunyai kekuasaan, padahal itu musyrik. Orangnya sholat, orangnya poso, tapi menganggap bahwa keris ini akan membawa rezeki yang barokah. Ini ku musyrik dia. Atau orang musyrik itu ya sholat dia. Kalau menganggap kuburan itu bisa dijalui duit barang, minta kuburan seseorang minta uang, ngoten niku ya sama. Karena itu Allah memberikan warning ini, wong gampangan ini bahasa saya, wong iman, hati-hati kamu, karena ada musuh di depanmu itu bebuyutan, satu orang Yahudi, dua orang musyrik. Lalu yang kedua, niki. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Kebalikannya, kamu wahai umat Islam, umat yang beriman, juga akan menemui apa? Menemui orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman. Siapa orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman itu? Allah menghabarkan. Ini kabar dari Allah loh Bapak, bukan karangan saya. Bukan saya membuat-buat, kabar dari Quran. Kabar dari langit Bapak, dari yang maha kuasa, sehingga dunia saya isinin memberitahukan seperti ini. Siapa orang yang paling dekat persahabatannya itu? Terus ya Allah ngatakan, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. loh nih, sesungguhnya saya ini orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman. Makanya kalau ada kegiatan mereka Bu, misalkan misa di gerejanya atau mereka beribadah di gerejanya di masa itu, di momen itu, sing jaga sinten? Halo? Sing jaga sinten keamanannya? Wong Islam. Anjene paling dekat persahabatannya. Ono awang salat Idul Adha dijaga wong Kristen. Wah ono. Tapi mereka beribadah dijaga wong Islam. Lah sing jaga iku gak tau maca ayat iki ngoten. Kalau mereka itu membaca ayat ini tidak mau menjaga. Kan ini sindiran dari Allah. Betul. Kenapa mereka menjadi persahabatan yang paling dekat? Disebutkan oleh Allah begini. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rohib-rohib. Loh, ini gila. Karena di sana ada pendeta, karena di sana ada rohib. Rohib itu dianggap wakil Tuhan. Di sana ada rohib, ada pendeta. Yang mereka itu berdua itu, terus si Allah ngatakan, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. ini masalahnya. Mereka tidak menyombongkan diri. Jadi kayak lunak Bapak. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Tidak lunak mereka itu.
Lalu bagaimana skala sikap kita? Skala sikap umat Islam? Ya, berbuat baik tetap, Bu. Karena ada perintah berbuat baik pada mereka. Tidak ngikuti tapi berbuat baik. Contoh di surat 60 ayat 8 itu Allah mengkabarkan begini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Amin, terjemahkan. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik. Oh, ini gila. Allah tidak larang berbuat baik untuk kamu. Kamu sinten, Bapak? Kamu sinten nih? Yang dimaksud kamu nih sinten? Kenapa? Orang Islam. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Kamu orang Islam berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang yang niki. Lanjut. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Oh, pokoknya mereka gak memerangi kamu. Kamu berbuat baik dan adil, apa-apa, boleh. Lanjut. Karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Oh. Jadi gak memerangi agamamu, yo gak ngusir dari negerimu. Kamu berbuat baik boleh. Tapi kalau mereka sudah masuk ke ranah kita, masuk ke rumah-rumah, itu sepak bola jenenge offset ya. Oke, sepak bola jenenge offset. Dia masuk ke belakang backnya, Pak. Hukuman itu bagi wasite memberi peringatan, diprit Pak Bu, prit, kamu offset karena masuk ke rumah-rumah umat Islam. Itu namanya offset. Kita juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah mereka, karena Al-Quran sendiri menyatakan la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama, itu tidak ada. Karena sudah jelas ini yang baik dan yang buruk sudah jelas. Orang tinggal milih. Maten. Pokoknya gak usir kamu, gak memerangi kamu, gak memerangi agamamu. Ya, berbuat baiklah kamu, berbuat adillah. Terus Allah ngatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini berita dari Allah. Namun masuk ke dalam ibadah mereka itu dilarang dalam agama Islam. Berbuat baik nggak masalah. Masuk kepada agama mereka, ibadah mereka itu dilarang. Betul. Lalu bagaimana ikut menjaga peribadatan mereka yang non muslim ini? Ya apa nih sing melok jaga nih? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Dikandani wonge ojo melok jaga, ngoten maksudnya. Berbuat baik itu tidak seperti itu, tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk mengikuti kegiatan terus menjaga, enggak. Ada tim keamanan sendiri, Pak Bu. Negara itu sudah memberikan tim keamanan, disebut polisi dan tentara, bukan orang-orang biasa ya. Kita itu ada porsinya, Pak Bu. Polisi itu punya porsi, tentara juga punya porsi.
yang sudah ditetapkan oleh satuan tugas mereka masing-masing di institusinya masing-masing. Lalu bagaimana sikap umat Islam? Pendapat pertama, jika negara sudah menugaskan aparatnya untuk menjaga, boleh saja, nggak apa-apa. Wong aparat itu ditugaskan negara demi keamanan dengan alasan melindungi setiap jiwa dengan dasar Quran surat 5 ayat 32. Nih, min ajli dzalika kata benar ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Aman terjemahkan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Itu ketetapan yang diberikan oleh Allah, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Iku lek membunuh siji lho. Jadi membunuh wong siji lho. Iku koyo membunuh manusia secara keseluruhan. Itu ketetapan hukum. Yang kedua, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, kalau ada orang memelihara kehidupan seseorang, artinya orang itu tidak dibunuh. Terus ya Allah ngatakan, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi kalau mereka itu memelihara seseorang yang tidak dibunuh supaya tidak dibunuh, nah, supaya tidak dibunuh, ya dijaga, dijogo. Iku sama dengan menghidupkan semua orang. Jadi gampangannya bahasa saya, Pak. Kalau ada orang membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh semua orang. Kalau ada orang menjaga orang supaya tidak dibunuh satu orang saja, dia sama dengan memberikan kehidupan semua orang. Ini namanya tugas nih, gitu. Tugas menjaga. Yang tugas menjaga itu dari pemerintah untuk menjaga rakyatnya supaya tidak dibunuh, supaya tidak terjadi huru-hara. Boleh, tidak apa-apa. Ini segala sikap yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan kita menyodorkan diri, bukan aparat menyodorkan diri menjaga. Allahu Akbar. Mereka tidak paham dengan ayat ini, sehingga sungguh-sungguh menjaganya, Pak. Pendapat kedua, pendapat pertama, jika negara sudah menugaskan aparatnya untuk menjaga, itu boleh demi keamanan dan melindungi setiap jiwa. Yang kedua, pendapat kedua, melarang menjaga ibadah mereka. Itu fatwa para ulama dalam Al-Lajnah Daimah lil Buhus wal Iftah tentang tidak bolehnya menjaga gereja. Itu berdasarkan Quran surat 5 ayat 2.
Nih, di hampir akhir ayat niki, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya menerjemahkan dari sini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini yang diperintahkan oleh Allah itu tolong menolong kebajikan dan tolong menolong yang sekupnya itu takwa, Bu. Sekupnya takwa. Itu yang diperintah. Yang kedua, sebaliknya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. loh, tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berbuat dosa itu, Pak Bu, karena acara mereka itu adalah seperti surat 68 tadi di ayat 8. Wala tuti'il mukadzibin, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini jenenge mendustakan. Kenapa kok dikatakan mendustakan? Mereka tidak menuhankan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi Allah dikatakan Tuhan Bapa atau Trinitas. Karena itu kalau ada orang mengatakan Allah itu Tuhan Bapa atau disebut Trinitas, maka di surat 5 ayat 72 Allah berfirman begini. Ini Pak, di ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Nih, sesungguhnya telah kafirlah. Sesungguhnya telah kafir. Siapa yang kafir itu? Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau ada orang mengatakan Isa Al-Masih itu putra Maryam adalah Allah, anak Allah, kafir menurut ayat ini. Ayat 73 di surat 5. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasah. Niki. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan. Di sini sama. Sesungguhnya kafirlah. Nek ndukur emang sesungguhnya telah kafir. Iki sesungguhnya kafirlah, menjadi kafir. Siapa yang dikatakan oleh Allah itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan apa? Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Allah salah satu dari tiga. Mereka itu percaya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Al-Quran mengatakan kafir itu, Pak Bu. Bukan saya loh ya. Niki Quran surat 5 ayat 73. Gak iso dibantah, Pak Bu. Wong niki sing firman Allah kok. Padahal diteruskan ayat ini, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Enggak. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Loh, gak ono Tuhan yang berhak disembah selain Allah, nggak ada. Ya Allah itu yang berhak disembah. Lanjut. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, ini ancaman, Pak.
Kalau nggak berhenti dari perkataan itu, Tuhan ada 3. Tuhan Allah itu salah satu dari 3. Kalau nggak berhenti mengucapkan itu, Allah menyatakan ini. Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ancaman Allah ini, Bapak. Karena itu waspadalah terhadap ini. Kembali ke sini, Bapak. Toleransi itu boleh. Toleransi itu kan begini. Secara bahasa namanya artinya kan kelapangan dada, memaafkan, itu arti toleransi. Memberi kelonggaran, itu arti toleransi. Menghormati perbedaan, itu jenenge toleransi. Bahasa Arabnya tasamuh. Boleh, nggak apa-apa toleransi. Secara syar'i, toleransi itu gini, sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai antara manusia, damai tanpa mengorbankan prinsip akidah dan ibadah. Ini yang harus perlu diperhatikan. Tanpa mengorbankan prinsip akidahnya dan ibadahnya. Jadi toleransi itu, Pak Bu, tidak sama dengan toleransi itu tidak sama dengan mencampur adukkan agama. Tidak, gak oleh toleransi. Wah, aku toleransi itu campur aduk akan agama itu podo ae. Gak boleh, Pak. Tetapi menghormati perbedaan dalam batas ajaran Islam, tidak dicampur adukkan. Kasus ada hadis, Pak Bu, riwayat Baihaqi terkait dengan Natal. Niki terkait dengan Natal. Wala tadkhulu alal musyrikina fi kanaisihim wa ma'adidihim fa inna suhtatan tanzilu alaihim. Hadis riwayat Baihaqi. Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah mereka. Jangan, Pak Bu. Mengunjungi jangan. Gak boleh. Di acara mereka. Pertanyaannya, misalkan orangnya tidak mengunjungi, hanya mengunjungi, tapi dia ceramah, boleh enggak? Di gereja-gereja mereka? Nggak boleh. Ya sama dengan mengunjungi itu. Di acara yang momen yang itu, momen Natal tadi, yaitu mereka, Rasulullah menyatakan ini, yaitu pada hari besar mereka, yaitu memang Natal, di hari-hari momen itu. Jangan mengunjungi gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun di atas mereka. Ini kan sangat bahaya. Tapi ini ada kasus. Contoh ini kasus. Ini kasus apa? Bupati Pak Bupati Rianto itu sudah berapa kali? 100 kali. Sinten ini? Ini di gereja Betani, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah,
salamnya mereka ya. Salam ilaihim. Saya ulangi. Salam alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, silakan. Ini di gereja dia bicara, Pak Bu. Padahal hadis itu, ojo mlebu di acara mereka, di rumah-rumah ibadah mereka. Kurang tegas hadisnya. Tidak boleh. Ini mana ceramah? Ceramah di gereja ya. Mereka punya pemikiran supaya agar barangkali mereka bisa masuk Islam. Yo angel tuh Pak Bu. Ngejak Islam model ini yo angel. Karena itu dari golongan yang lain juga memberi komentar Pak Bu. Seperti ini. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Iya. Karena itu tadi pengenalan resmi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah itu. Neng gereja ceramah. Lah apa? Dadak dulu saya mau masukin orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malah. Kau masukin orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, ini semua agama sama, mlebu Nasrani rong dino ngono lho. Mlebu Hindu rong dino padha. Iki ngomong sing uteke rusak bisa. Dikomentari Pak Bu. Dan ini bisa semua melihat Pak. Sudah masuk ke tayangan internasional. Sudah masuk di tayangan internasional. Semua bisa menikmati itu. Ya sampean gurung menikmati ya tak dudunon iki. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak oleh menurut hadis niki Pak Bu masuk ke dalamnya. Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah mereka pada hari-hari besar mereka. Gak oleh Pak Bu, oleh Rasulullah. Hadis ini penjelasannya ngeten, larangan menghadiri ritual keagamaan non-muslim. Kaum muslim tidak boleh menghadiri upacara ibadah agama lain karena tempat ritual mereka adalah tempat diturunkan azab dan kemurkaan Allah bagi musyrikin. Paham ya? Bisa? Sama nggak takut mana ya? Monggo. Ya Ustaz. Lalu bagaimana dengan itu sering ada anak-anak sekolah yang datang ke candi, ke itu dalam rangka rekreasi itu bagaimana? Ke candi. Iya. Terus kalau ke sini itu sering ada acara itu ogo-ogo itu kan rame, itu juga nggak boleh dihadiri. Iya. Kalau hanya melihat hasil kebudayaan, orang-orang dahulu yang sekarang ini jadi situs untuk mengenal, nggak ada masalah. Kalau hanya melihat ke sana nggak ada masalah. Yang penting ditanamkan kepada mereka, jangan sampai terjadi kepercayaan bahwa kalau saya ke candi nanti sehat walafiat. Kalau saya ke candi nanti rezeki saya melimpah ruah. Ngoten itu nggak oleh. Kalau melihat saja tidak apa-apa, mengunjungi misalkan kita ke Borobudur, melihat wah Candi Borobudur ini dulu pembangunannya seperti ini, bagaimana dulu cara
Nah, boleh Pak. Untuk melihat kesenian dahulu, walaupun itu bukan dari Islam, boleh. Jadi tidak ada masalah kalau kepingin rekreasi ke sana. Ada lagi? Monggo. Oh, nggih. Jangan kan tamu-tamu yang masyarakat di sebagian Nggih, diundang. Diundang. Nggih, Natal kalau dan kan biasanya kan dimintain untuk nyambut misalnya setelah acara gitu. Kalau acara makan-makan nih, makan-makan kan biasanya udah itu gitu, mungkin lah nama istilahnya itu nama daerah dan itu kan berarti belah-belah paling baru ayam atau kambing lah belahan kan bukan langsung yang belah mungkin kan dan itu betul yang menyikapi langsung dan datang ke gereja yang mengikuti undangan. Kalau diundang ke gereja, jangan mau, Pak Bu. Kalau misalkan tetangga kita ngundang atau tadi acara desa, kita diundang. Selama undangannya itu tidak ada unsur ibadahnya, nggak apa-apa kita datang. Boleh. Selama tidak ada unsur ibadah. Unsur ibadahnya itu tepuk-tepuk dengan nyanyi-nyanyi. Boleh, nggak masalah. Terus yang kedua, makanan yang dimasak. Sama sing beleh. Ada sahabat kamu. Itu pernah pada zaman Rasulullah dikirimi orang Yahudi. Statusnya Yahudi sama Nasrani kan bodong ya. Dikirimi sampel kambing dimasak enak. Laporan ke Rasul. Ya Rasul, bagaimana saya ini dikirimi orang itu, orang Yahudi itu sampel kambing ya Rasul. Sedangkan yang menyembelih kambing kan dia. Rasulullah menyatakan ini. Makanlah, ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Jadi kalau mengucap Bismillahirrahmanirrahim, makanlah. Padahal darah itu dari mereka. Kecuali sudah kelihatan jelas bahwa makanan itu haram. Misalnya ada unsur yang diharamkan oleh Allah, babi misalkan. Karena saya sendiri pernah diundang. Saya dulu sebagai RT, pernah jadi RT ya. Diundang oleh masyarakat yang masyarakat itu dia beragama Nasrani. Ada undangan, mereka mengatakan syukuran begitu, tapi di acara mereka undangan makan, saya datang, tapi sebelum makan saya tanya pembantunya, Bu, ini kok dagingnya seperti itu, satenya gede-gede, itu ada babinya enggak? Pak, itu babi yang itu. Terus ini bukan babi, tapi digoreng dengan minyak babi. Lah bingung saya mau makan, ya apa iki carane? Akhirnya ada sebagian orang yang saya beritahu, jangan dimakan ini karena ini babi. Ada sebagian orang, lawang sakmono kae ngandani situ-situ kan, gak mungkin saya.
Akhirnya saya milih makanan yang tidak ada unsurnya babi, yaitu buah-buahan, semangka, garbis dan yang lain. Lalu ditanya oleh tuan rumahnya, kok nggak makan makanan yang lain tuh lahap makannya? Loh, monggo bapak RT, ya saya ini RT-nya. Nggak, saya tadi berangkat ke sini sudah makan, padahal lapar Pak Bu, sajane lapar gurung mangan hari ini. Sajane kepingin mangan, cuma iku mang ketok babi. Saya tidak berani. Begitu caranya kalau kita diundang oleh mereka, tanyakan masakannya seperti apa. Paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Bapak Ibu sekalian pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.